Gua ngeliat lu bawaannya kayak nyuruh gue cerai katanya. Salah satunya podcast yang sampai sekarang gue gak pernah mau datang tuh ngajakin gue Densu tuh, ngajakin gue podcast gak pernah mau datang. Takut lu ya? Apa? Takut lu ya? Ini dia idola Mamas Indonesia, Arya Saloka! Oh, jadi inilah yang gue sering rasakan ketika nonton rame itu kalian semua. Ternyata Arya Saloka nonton gua. Iya. Gua juga adalah fans nomor 1 Arya Saloka. Semua sinetron lu gua tonton. Cinta diikat-ikat. Mau nikah. Nah, pokoknya Arya Saloka tuh idaman gua karena gua jadi pertama kali tahu Arya Saloka tuh, Bang. Dulu kan fans gua bocil-bocil pas TikTok. Anaknya dong yang foto. Set gitu. Nih anak saya mau foto, saya mah nggak tahu masnya siapa gitu, foto cekrek gitu. Kalau Arya Saloka saya tahu. Gitu. Gue siapa sih Arya Saloka? Zaman gue TikTok dan sinetron kan cukup jauh ya. Jadi gue abis itu Arya Saloka tuh yang ini gitu. Anjir kata gue. Tapi fans lu semua mama bang? Enggak, gue nggak tahu emak-emak apa gimana ya. Cuman sepertinya perempuan sih. Sebenarnya perempuan ya? Sepertinya perempuan. Iya, ini kalau misalkan lu ada basic combat sport? Kalau basic sih latihan pernah dulu di Tebet. Jadi kalau kayak kita gini nih sekarang berdua depan-depan ini tuh ada tekniknya namanya. Apa tuh? Jadi kalau di judo sama di wrestling ini namanya membanting tanpa sentuhan. Membanting tanpa sentuhan? Ya kita lihat kamera bareng-bareng. Baru saja gue membanting lu. Waduh. Lo mau balas gak? Lo mau balas gak? Coba ya gue balas ya. Tuh. Barusan gue Noel pala celos. Nah, jadi membanting tanpa sentuhan. Membanting tanpa sentuhan itu dimana ada sebuah situasi seorang laki-laki itu mau kelihatan lebih ganteng daripada depannya. Enggak ya, gak masuk. Ngeri gitu. Bang, tapi bang. Dia ketawa. Gue mau nyapu loh. Udah lama gak podcast. Agak kaku ya. Bang, tapi gimana perasaannya punya fans perempuan semua? Ya kalau dibilang biasa aja bohong sih. Ya bohong happy ya? lah, happy. Ya? Punya maksudnya ada orang yang menyukai karya tuh happy. Oke. Happy lah gitu, banyak yang support gitu, seneng. Terus? Ya nggak mau, tapi nggak mau berlebihan aja. Karena sesuatu yang berlebihan kan nggak baik. Gila. Tapi gue nggak relate loh. lu seneng? Gue 90% laki-laki bang. Oh ya kebalikan kita kan, karena lu kan memang. Iya, sekarang tuh gue pokoknya kalau yang ngajak foto ya laki-laki. Iya, abang-abang. Iya. Gitu-gitulah. Jadi nggak relate gue. Gitu, dibilang ganteng. Gue juga nggak bilang gue ganteng. Itu udah bare minimum padahal ya. Gitu dah. Gak relate. Sekarang lu yang gak relate kan? Iya bener. Oke, tapi gue masih ada, laki-lakinya masih ada. Oh gitu. Berapa persen? Kalau di IG atau di... Tapi kebanyakan laki-lakinya itu mungkin karena kalau nggak istrinya pacarnya atau ibunya yang ngefans gitu. Jadinya ada yang sering minta foto gitu. Tapi gue nggak tahu ya itu alasan si laki-lakinya atau memang dia ngefans beneran. Tapi kadang kalau misalkan laki-laki ini pada minta foto pasti ngomong alasannya, bang nyokap gue ngefans, gue boleh foto nggak gitu. Semuanya begitu kebanyakan sih. Iya. Kalau gue jarang banget gue bener-bener ibu-ibu, emak-emak gitu. Jarang banget gue. Jadi gue gak relate. Tapi kalau misalkan fans ya, kalau yang laki-laki kan belangsaknya ada aja ya. Kalau lu ada gak yang paling gila momen lu ketemu fans gitu? Perempuan. Yang ganggu atau ya perempuan? Sebenarnya nggak ganggu ya. Gue sih nggak pernah menganggap itu mengganggu. Cuman kadang lihat situasi aja sih sebenarnya gitu. Cubit pipi? Oh iya sering sih pernah. Sering. Nah gue pernah refleks kemarin banget gue pulang bukan pulang umroh pas umroh
Fans lu sampai di Arab bang? Ada, ya kan ada orang Indonesia Pak. Oh, nggak mungkin di sana orang Yaman semua, orang Saudi semua kan nggak mungkin. Iya. Banyak orang Indonesia di sana. Oh banyak kan. orang Indonesia ya di sana. Jadi gue memang sengaja sholat subuh di pelataran Ka'bah kan. Ih keren tuh. Nah terus abis itu gue mau foto sama sahabat gue. Kan memang nggak ada foto bareng, kita foto bareng yuk gitu kan. Waktu pas mau foto bareng, kebetulan ada bapak-bapak lagi mau minta foto. Oh. Ya udah sekalian. Jadi dia difotoin terus habis itu kami minta foto bareng. Oke. Biar dia yang fotoin. Ada rombongan jamaah Indonesia ibu-ibu lah lewat begini set. Anissa Loka, iya kan tiba-tiba foto datang. Rombongan itu datang terus ada satu ibu-ibu yang di depan Ka'bah nih tiba-tiba dicubit. Terus saya dicubit. Kaget gua kan. Jadi dia refleks cuman bukan refleks nepis ya, cuman Bu, nggak boleh gua bilang. Bukan muhrim. Bukan terus apa namanya ya kan ibu-ibu udah tua juga gitu. Cuman mungkin dia gemes atau gimana gua nggak tahu. Cuman maksudnya di depan Ka'bah gua juga kaget kan. Ya udah gua cuma bilang abis foto tadi gue bilang, Bu maaf tadi ya saya kaget. Saya punya wudu, saya mau nunggu sampai duha. Gue bilang begitu. Ya udah supaya takutnya dikira gue galak kali ya. Karena gue refleks kaget aja tiba-tiba dicubit kan kita kaget ya. Iya. Di depan Ka'bah lagi. Kalau di Indonesia ada yang aneh? Di Indonesia ya kurang lebih sama sih sebetulnya. Nyubit gitu ya? Iya. Karena gemes ya? Gemes mungkin terus pengen megang, narik apa gitu kan. Pengen megang? Maksudnya pengen megang tangan gitu kan. Iya. Ada satu yang gue dikasih tau temen. Ada satu komentar kalau nggak salah. Aduh bang, gue ngeliat lu bawaannya kayak nyuruh gue cerai katanya. Ada gue dikasih tau. Ada aura begitu ada ya? Gak tau gue. Aura. Aduh bawaannya kayak nyuruh gue cerai. Serem banget gue. Serem sih itu. Itu temen lu cewek? Bukan, orang. Lebih aneh cowok. Enggak, cewek. Tapi gue gak kenal. Cewek tapi gue gak kenal. Temen gue ngasih tahu, Pak ada yang komen begini. Terus gue ngakak. Bawaannya kayak nyuruh cerai kalau ngeliat gue katanya. Ya, derita orang ganteng tuh ya. Lu pernah tersiksa gak dengan kegantengan lu? Jujur gue gak pernah ngerasa gue ganteng. Oh lu adalah orang yang ganteng tapi gak ngerasa lu ganteng? Enggak, gue memang gak ngerasa lu gue ganteng. Lu langka sih. Lu green flag banget. You're a rare person, man. Gila. Barang langka. Merinding gak lu kalau gue yang ngomong gitu? Agak aneh ya. Karena temen-temen gue gak ganteng pada suka pura-pura ganteng. Teman-teman gue, abang-abang gue. Kenapa kok lu tau-tau gitu? Nah, tapi itu ciri-ciri YouTuber emang begitu. Harus pede ya? Harus pede. Pedenya, ya bang, ibarat kata kan orang-orang yang YouTuber dan pemain sinetron dan pemain film kan sebenarnya skillnya mirip. Ya. Ahli di depan kamera. Ya betul. Cuman kadang bawaan oroknya nggak mendukung kan. Jadi pabriknya maksudnya? Pabriknya. Jadi harus pedenya melebihi daripada kapasitas fisiknya. Biasanya begitu. Itu makanya gue ada di sini. Tapi semua akan terbentuk. Aura itu akan terbentuk dengan sendirinya kok. Wih seru nih ngomongin aura nih. Semakin usia bertambah mungkin ya, pasti akan semakin matang. Akan semakin keluar aja auranya. Oh gitu. Aura-auran lah. Gua dong. Terus maksudnya tapi lu mempelajari aura beneran bang? Enggak sih, enggak. Cuman pasti kan, kayak gue ngelihat gini. Kemarin gue baru bahas tuh sama temen gue. Gue ngerasa ada, lu tahu Indra Bruggman kan? Tahu. Indra L. Bruggman. Gue tahu makanan kesukaan dia. Kenapa harus pakai tahu ya? Karena dulu di infotainment dia diberitain. Dia ngomong diberitain ya? Iya. Nah buat gue Indra L. Bruggman itu ganteng. Apalagi pada masa prime-nya. Oh gitu ya? Itu ganteng. Iya kan? Setuju kan? Perempuan-perempuan gak? Setuju kan? Kamu satu angkatan kan kita kan? Setuju. Indra L. Bruggman. Tapi buat gue kalau dibilang Abimana sama
Indra L. Bruggman. Ganteng Indra Bruggman, tapi Abimana karismanya nggak tertandingin cuy. Oh gitu. Buat gua ya. Seru Auranya tuh orang nolehnya ke dia aja gitu. Oh. Orang ganteng banyak, tapi orang berkarisma itu yang susah. Wih. Kan gitu kan. Apalagi karismanya 125 cc. Gue udah bilang, kalau yang punya legenda bisa apa? Kamu ketawa, kamu tahu legenda. Ya begitulah. Tapi seru juga ya. Sekarang orang nonton YouTube, liatin 2 orang ganteng ngomongin orang-orang ganteng. Ini momen legend ini. Ibarat kata ngedengerin Jin Kazama lagi ngobrol sama Bad Bunny. Di Jin Kazama. Dari 2 dunia yang berbeda, gue yang Bad Bunny dong. Enggak masuk ya. Bad Bunny ya kalau dari brewoknya ya, Bad Bunny ya. Gue Jin Kazama. Enggak juga ya? Jin Kazama. Enggak juga ya? Ya Cik! Oh enggak. Gini dong gue. Lu Brian. Oh gue Brian. Fury. Lu main juga Tekken? Main lah gua. Lu main game apa aja? Ih seru nih. Gua Tekken, Bloody Roar tuh gua main Bloody tuh. Roar? Bloody Roar main. Oke, Bloody Roar terbaik menurut lu Bloody Roar berapa? Cuman gua Bloody Roar paling gua cuman sampai PS2 gua mainnya. Oh iya, karena yang paling mantep yang PS1 sebenarnya menurut gua. Iya, PS1 bener. Bloody Roar berapa? Gua lupa berapa ya, cuman gua jagoan gua tuh ini apa siapa yang pukulan Shenlong ya? Oh Shenlong yang Tiger. Tiger. Oh, itu jagoan gua tuh. Dem. Kalau gua Gado. Oh Gado. Yang singa atau Bakuryu. Enak tuh. Enak. Kalau pakai kacang mete. Gado. Mahal ya bang. Wah gila. Iya. Bang lu umur berapa ya bang ya? Sekarang. 34 ke 34. Ih masih muda ya ternyata ya. Gua udah 36. Hah? Gak percaya lu? Lu gak percaya gue 36? Gue 36. Iya. Gue sih percaya aja Los. Gue kelahiran. Lu bukannya ini. Lu kelahiran berapa sih? 99 aslinya. Oh 99, 26 dong lu. Iya 26. 27 tahun ini. Iya 27. Iya kan 27 kan tahun ini. Bener. Iya kan. Matematika gue lumayan cepat tuh. Iya kalau gue udah Cina matematika bego lah. Bang tapi ya lu ada hobi gak bang? Apa? Hobi gue dong. Kebalik. Hobi lu lucu ya ternyata ya. Udah ganteng lucu. Gila gimana gak kelepek-kelepek orang ya. Ini gue juga padahal nih lagi. Hati-hati nih gue kasih tau ya. Hati-hati sama orang lucu. Kenapa? Kamu bisa jatuh cinta tanpa tahu prosesnya. Hati-hati sama orang lucu. Banget. Kamu bisa jatuh cinta sama orang lucu tanpa tahu prosesnya. Hati-hati kamu. Ih ngeri lu bang. Ih gila nih ilmunya nih. Gue kenal banyak orang ganteng bang. Rio Dewanto, itu dulu gue magang. Gue dulu anak magangnya dia tuh. Oh iya, gue sempat. Kok lu tahu sih? Gue nonton podcast lu. Oh iya. Gue selalu beli pay-per-view lu ya. Woi! Tepuk tangan untuk donatur. Tepuk tangan. Wes! Donatur kita nih boy. Dari lu buka pay-per-view, gue tuh selalu beli. Gelo. Lu mau nonton gak bang? Gue itu sempet memang punya niatan mau nonton beberapa kali langsung. Cuman jadwal gue yang gak bisa. Yeah. Apalagi waktu Renpang. Yeah. Pas Renpang main, Lu gue lagi telepon jaga gua. anak gue tuh. Oh, kalau itu jadwal gue gak bisa atur. Tapi Renpang main di Beyond tuh bang. Gue bantuin geser 2 series dia bang. Salah satu Algojo ini. Oh iya ya? Iya. Tapi memang gue waktu pas ngobrol, gue meeting soal Algojo. Iya. Itu memang yang pertama disebut yang sudah pasti itu Renpang memang. Iya bener. Renpang. Tapi gue tahu dia bad guys waktu itu. Dan Bad Guys Dan itu Bad juga Guys. digeser. Gue berterima kasih banget sama Pak Indra tuh yang bantuin gue. Tapi sesuai lah sama hasilnya kan. Iya, Ketika puji itu Tuhan. digeser kan dia menang juga Iya. gitu. Makanya gue waktu pas tahu Renpang gitu kan. Terus waduh nih scene
ada berantem sama Renpang. Gue bilang bisa nggak direvisi aja scene-nya, ngapain? Jangan berantem, minta maaf aja gue. Minta maaf ya Renpang nih coy. Gue minta maaf kan ya. Tapi lu di sini berantem beneran bang? Nggak berenang lagi. Nggak beneran berantem. Nggak berenang. Gue sama Renpang temenan nggak beneran berantem. Cuman memang ada scene berantem. Ada scene berantem dan sama Renpang itu ada 2 kali berantem. Paling banyak sama Renpang, sisanya semua enggak ding. Ada 2 juga sama Kenapa Renpang. dia nggak bisa dibilangin ya? enggak. Enggak. Justru karena dia jadi gue termotivasi untuk karena kalau apa namanya kalau kita ngerjain action mau film atau mau series mau apapun itu kan perkara kita menghafal koreo kan. Oh ada koreonya ya bang ya? Iya koreo. Oh, itu nggak freestyle itu ya? Enggak selesai kalau freestyle gue mah. Gue selesai mah kalau freestyle pak. Iya. Gue selesai gue. Jadi itu memang ada koreonya. Jadi mungkin harus apa namanya ada yang mukul kita mundur. Gitu-gitu tuh ada freestyle semuanya gitu. Ada freestylenya jadi apa koreo? Kayak kok freestyle apa koreo sorry. Jadi koreo dan Renpang itu orang yang cepet hafal koreonya. Renpang tuh cepat hafal koreonya. Jadi sih multi talent banget dia. Iya, setuju gua. Nyanyi Bisa. main musik. Dia apa ya bisa deh pokoknya. Nah, makanya gua ngefans sama dia. Lu ngefans sama? Gua ngefans sama Renpang. Maksudnya dibuat gua dia satu-satunya aktor yang kalau gue nyebutnya all around lah, semuanya bisa. All around. Jarang yang kayak dia ya? Jarang yang kayak dia. Jarang. Petarung iya, ya tadi nyanyi iya, acting National bagus. champion loh dia, wih. National champion dia. Muncrat. Iya kayaknya baru ganti AC-nya ya. Iya dia national champion tuh kemarin bang, Iska national champion. Iska. Bang tapi beneran lu hobinya apa ya bang ya? Sebagai laki-laki dewasa gitu. Gue sekarang lagi belajar menjadi laki-laki dewasa soalnya. Hah? Bentar lagi gue mau punya anak soalnya. Berapa bulan lagi? Bentar lagi, minggu-minggu ini nih. Oh minggu-minggu ini? Iya minggu-minggu ini. Oh iya. Lu deg-degan gak? Deg-degan gue. Sekarang juga deg-degan? Sekarang deg-degan besarin ya. Sekarang umur berapa bang anak lu? 6 tahun. Berarti SD kelas 1 ya? Enggak belum, masih lanjut TK dulu. Karena kan kita bisa ngelihat lah ya anak nih masih senang mainnya apa enggak gitu loh. Maksudnya ketika kita mau naikin ke SD nanti dia uring-uringan enggak ya gitu kan. Nah, anak gue nih kayaknya setahun lagi itu udah paling pas. Makanya gue kasih di TK dulu, masih di TK dulu. Laki-laki perempuan bang? Laki-laki. Wih seru. Laki-laki seru. Lu apa? Laki-laki juga. Laki-laki seru tuh nanti. Seru. Ih, lu lucu banget bang, sumpah. Gue gak nyangka lu. Gue deg-degan sebenarnya mau podcast sama lu. Gue bilang nih gue sama Arya Saloka ngomongin apa ya. Dan tadi gue gak baca nih, kepanjangan soalnya. Tapi lu lucu banget bang. Beneran gue. Gila ya, lucu, ganteng. Bahaya sih. Lu emang pantas ibu-ibu ini gemes-gemes lu. Terus gue dengar bang, gue dapet info A1. Lu umroh setiap bulan bang? Enggak setiap bulan, cuman kemarin kebetulan gue ngambil cuti Desember, Januari itu buat umroh. Memang buat umroh. Jadi gue Desember gue umroh sama travel kenalan gue. Oke. Gitu. Terus habis itu yang Januari gue umroh pakai travel gue sendiri. Lu punya travel? Gue punya travel. Buset, gue pas baca biodata lu nih ya, kan produser gue kirimin kan. Kata gue nih semua orang punya nih. Lalu gak ada lu mah ya? Enggak juga sih. Lu punya PH? Udah cabut. Oke. Cuman gue Lu gak buat punya PH? sendiri. Gue gak punya PH ya. Terus lu apa namanya? Punya makanan banyak banget. Makanan ya udah F&B dulu lah. Oke, lu gak punya F&B. Dulu lah. Tapi susah bang F&B sumpah. Iya. Ceritanya jadi gini sebenarnya. Sebenarnya laku-laku aja.
Tapi salah tempat di Kemang ya? enggak, tempat gue mau jadi lapangan pedal. Sampai sekarang gue belum terlalu semangat nyari tempatnya lagi. Karena iya, tapi enak iya. Sorry ya bang gak dapet jatah. Biasanya pengen podcast dapet mie ayam. Gue kesini cuma nungguin mie ayam karena setiap bintang tamu makan mie ayam. Tapi udah setahun lebih gak ada. Aduh. Terus apa lagi bang? Lu berarti bisnis ya? Travel yang lagi gue fokusin travel. Travel mantep sih bang. Travel lagi Travel lumayan umroh turun. aja apa semuanya? Sebenarnya semua. Cuman memang fokus banget tuh di umrohnya. Oke. Itu cita-cita dari dulu lah sebetulnya. Kepingin punya satu bisnis yang bisa ngajak orang untuk beribadah. Makanya Wih udah dapat duit dapat pahala. dapat duit dapat pahala itu. Iya. Makanya ini gue lagi cukup terjun langsung. Biasanya kan gue lepas kan. Ini gue lagi memang turun banget gitu. Kebetulan mau ada proses funding lah dan lain-lain gitu. Kebetulan juga ya ada satu mega holding gede lah. Ada sempet Seru nih ngobrol. ngomongin bisnis nih. Lanjut Gitu. bang. Udah. Ih gila. Berarti lu sekarang lagi sibuk itu ya bang? Lagi sibuk itu sama syuting ya pasti. Tapi kalau diproporsikan dari 100% syuting berapa persen? Bisnis berapa persen? Masih syuting yang persentasenya lebih gede. Lu syuting dari umur berapa ya bang ya? Wah kalau umur gue lupa, tapi syuting itu gue dari 2011. Berapa itu? 15 tahun. Emang iya? Iya. 2011 kan? Oh 2011, umur lu. Ya itulah 19-20 lah mungkin gue dari syuting. Ih buset. Lama banget karir lu berarti bang. Iya dari gue dibayar, aduh. Gue tahu. 1, 2, 3, 75.000. Iya. I done my research right. Itu zaman gue jadi figuran dulu. Oh iya. Nah gue dibalik pada jadi figuran. 75.000 bang. Jadi sebenarnya nggak 75.000, sebetulnya itu kalau nggak salah 150 ya. Tapi ada Dipotong potongan talent agensi. scouter. Ya pokoknya nerima bersih cuma 75.000. Dan gue pernah jadi figurannya Rio Dewanto. Oh mirip sih lu kalau dari Iya jauh. kan? Karena bewok. Itu figuran bukan stuntman ya. Oh iya. Figuran ya? Iya. Figuran. Iya. Sorry bang. Figuran, gue lewat gitu tuh. Nah itu gue dulu. Dari situ, figurannya Rio gue dulu. Film apa? Main di sini. Film apa? FTV. Bang Rio juga di Algojo. Ada Rio di Algojo. Buset ya video kalau bikin series ya. Video OTT nomor 1 Indonesia. Iya. Ya. Oke. Partner pencetak top pay-per-view Asia. Oke Pak Tanto. Gimana Pak Tanto? Sudah bagus kami menjilatnya. Dia lagi meeting di mana? Kok pantat saya basah ya? Aduh. Iya. Tuh berarti lu tuh sebenarnya ada ini juga ya bang ya? Ada darah bisnisnya juga ya bang ya? Kalau darah bisnis enggak, tapi belajar berbisnis. Belajar berdagang, kalau gue nyebutnya berdagang. Oke, lu ada keturunan apa ya bang ya? Enggak ada sih. Jawa berarti- lu ya, Jawa? Jawa, gue Jawa. Keturunannya Jawa, cuman kalau orang ngelihat muka gue tuh agak ada timur tengahnya. Iya, lu kayak orang Arab. Arab maklum. Tapi beneran kayak orang Arab. Cuman gue nggak pernah nanya dan gue sih ngerasa kayaknya enggak ya. Cuman kan nggak tahu nenek moyang dulu kita gimana kan. Iya. Hobinya nenek moyang kita dulu kan hobinya ngapain? Berlayar. Nenek moyangku seorang pelaut ya. Iya. Di tengah laut ngapain? Di tengah laut ngapain? Jadi selanjutnya apa sih? Nggak tahu. Nenek moyangku seorang pelaut. Di tengah laut. Nggak tahu ngapain gitu ya? Iya. Ntar kita harus ini lagi. Apa ya? Lagu YouTube sekarang ini semua sih bang, Korea. Emang iya? Enggak juga sih. Lagu YouTube ada sekarang. Lu ada ini favorit, genre favorit. Gen apa tuh? Genre lagu. Lagu? Enggak sih, kayaknya gue dengerin semua lagu sih. Damn. Penyanyi favorit lu. Gue bisa membaca orang dari itunya loh, hobinya. Tapi dari tadi meleset terus gak jawab. Ya, kalau lu apa penyanyi favorit lu? Gini, Los. Gue tuh kayaknya gak punya seseorang yang gue favoritkan. Wih, ciri-ciri orang Dari besar dulu. tuh. Kayak
Gue pemain bola. Pemain bola favorit? Bukan favorit, tapi gue dari dulu nonton bola karena Del Piero. Wih. Jadi gue memang suka aja sama Del Piero, tapi apakah gue memfavoritkan banget? Enggak juga sebetulnya. Oke. Karena gue juga suka Messi. Oh lu Messi? Gue juga suka Ronaldo. Yes. Ronaldo. Hampir awkward dia tadi ya. Mau salaman apa motosnya? God bola siapa? Buat gue. Ya. Waduh. Buat gue sih kayaknya gue ngerasa gue masih kok Ronaldo? Oh kok Ronaldo? Enggak. Lu Ronaldo kan tadi kan? Gue Ronaldo lah. Gue secara semangat, gue suka Ronaldo. Secara kerja keras Ronaldo. Gue orangnya kerja keras soalnya. Cuman secara skill ya kayaknya harus gue akuin sih Messi sih kayaknya. Sorry Siapa nih. orang ini? Tadi asing. Tapi secara kerja keras gue suka Ronaldo. Karena Ronaldo bisa mendapatkan dia yang sekarang itu karena kerja kerasnya dia. Coba umur berapa masih kayak begitu mainnya Pak? Gak usah hibur-hibur gue lah bro. Messi aja udah. Oke, Ronaldo God. Dipaksa dia. Oke, lu fansnya Messi, lu semua lagu lu dengerin. Apalagi ya? Semua lagu gue dengerin. Film favorit lu? Nah kalau film favorit gue ada. Of all time 3. Nah seru nih, gue baru bisa Oke, menilai lu 3. nih. Dari nomor 3? Dari ya, nomor dari 3. nomor 1, bubarin aja podcastnya. Langsung nomor 1. Nomor 3 dulu. Nomor 3 ya, oke. Gue suka ini. Inglourious Bastard. Wah gue gak tahu tuh lah film. Itu direkturnya si ini, Quentin Tarantino. Gue belum nonton tuh. Padahal Quentin ya? Nonton. Tentang apa tuh bang? Tentang Nazi. Oh. Jadi kan lu kalau misalkan baca sejarah kematian Hitler tuh kan banyak ininya ya, banyak Konspirasi. teori konspirasinya ya gitu kan. Nah salah satunya tuh dibahas di sana. Lu senangnya karena? Cerita cara Quentin, gue film-film Quentin gue suka. Oke. Tapi dari banyaknya film Quentin gue suka Inglourious Bastard itu. Oke. Itu. Number 2. Nomor 2. Kayaknya hampir semua orang suka ini sih. Apa tuh? Godfather. Godfather. Sama gue juga belum nonton. Hampir semua suka Iya, itu. Tapi kalau mau ngomongin jangan deh Godfather kayaknya nggak semua tapi yang gue mau sebutin juga nggak semua nonton sih. Apa tuh ya? Nomor 1. Enggak, nomor 2 sih. Ya Godfather sama American Gangster gue suka. Oke. American Gangsternya Denzel Washington. Gue nonton kalau itu. Semua film Denzel gue nonton. Keren ya Gue Denzel. suka karakternya. Ya. Keras. Ya. Grit. Tidak terkalahkan. Terus dia. Nah kalau lu berarti ngefans sama Denzel? Lu ngefans sama Denzel gak? Ngefans gue. Oke. Hal yang sering dilakukan Denzel di setiap aktingnya apa? Kalau lu perhatikan. Nunjukin lesung pipit. Lu kira Afgan ya? Yang Terima kasih cinta. Gue kalau gini dia ngajak gue ribut. Enggak ya, maaf Bang Afgan. Maaf, sumpah. Afgan. Ini mah lucu-lucuan Lucu aja. aja. Pokoknya dia duluan. Dia duluan. Gue nampi doang. Iya Amerika. Apa emangnya Bang? Denzel tuh kalau lu perhatiin suka gini. Oh iya. Karena apa tuh ya? Nggak tahu. Suka gitu. Denzel. Ada nyelip mau habis makan kayak Oh, dia. iya. Oh daging nih. Oh iya. Cabe. Ngisi energi. Oh, cabe. Kayak lu. Iyuk. Denzel. Iya gue tapi gak ngeh Denzel. Lu tapi detail orangnya Bang ya? Ya pekerjaan gue kan masih ini ya di buru film ya. Jadi harus belajar, harus nonton. Kan kita harus ya kayak lu kan paham dengan profesi lu sekarang. Iya. Ya kan, gue juga harus paham dengan profesi gue. Karena banyak aktor yang nggak paham sama profesi. Sorry, Gak apa-apa Bang. nggak semua bisa disebut aktor sih.
Maksudnya orang yang bekerja di seni peran gak semuanya paham sama profesinya. Damn, keras ini mantap. Iya. Gua hari ini suka gaya lo mantap, keren. Keren. Iya, tapi udah di situ aja ya. Iya. Keren. Karena gue juga nonton yang lo sama yang Abi. Oh iya. Jadi aduh, yang orang, saya juga deket ya sama Abi ya. Orangnya. Gue suka banget sama Bang Abi Mana. Oh saya ngefans sama Top dia keren. Dia lagi proses bikin film. Dia katanya akhir tahun mau ngundang gue ke festival film, nggak diundang. Udah ngarep. Udah orang keren nih gue. Di Jogja, terus dikasih lihat gini gitu. Ya kan? Podcastnya 2 jam, yang tayang hampir sejam. Di bawah ngobrol 3 jam. Tapi dia demen ngobrol. Dia sangat suka ngobrol. Gue pernah lebaran tahun kemarin. Jam berapa ya ke rumahnya? 9:30 apa jam 10-an kurang lah. Sampai jam 3 pagi. Di rumahnya cuma ngobrol ya. Iya. Terus sampai, aduh ya udah kita harus pulang nih kayaknya harus tidur ya. Tapi itu kenapa ya orang-orang ganteng suka ngobrol gitu ya? Oh iya, kayak lu kan demen ngobrol. Itu ya ibarat nih ya. Ibarat nih. Luka Modric umpan lambung dicemes langsung pakai salto sama Ronaldo gitu. L1 bulat. Hah? L1 bulat. Lu keren lu. Sumpah, ini man with culture, man with taste. Buset. Ih gila lu keren banget ternyata bang. Tim favorit lu Barca bang? Enggak. Apa? Juventus. Oh iya Juventini bos. Bener, Karena gue dia. mulai suka bola karena gue nonton Juventus. Juventus versus Lazio dulu. Wih. Itu gue suka bola. Masih Diego Forlan berarti bang ya? Lazio-nya? Forlan. Oh, Forlan Rivaldo kalau itu. Kakak Por. Iya. Ih tapi lu nonton Kombat Sport banget bang? Nonton. Dari luar dulu apa dari Indonesia dulu? Sebenarnya di luar dulu gue nonton. Siapa lu nonton dulu? Wah dulu zaman gue kecil Mike Tyson lah. Zaman Oscar, Mike Tyson. Oscar de itu la Hoya. Jadi dulu tuh keluarga gue di Bali itu punya arisan keluarga gitu. Oke. Nah setiap hari Minggu, nah dulu kan Indosiar kalau nggak salah yang nayangin Ya, itu apa gue ya. lupa. Itu tuh pasti kalau lagi arisan ada tinju, bapak-bapaknya tuh pasti ngumpulnya di depan TV. Itu gue inget banget tuh dulu pertandingan pertamanya Mike Tyson Holyfield. Oke. Yang kalah terus yang kedua Iya. kalah lagi. Iya. Itu masih arisan yang sama tuh. Oh gitu ya? Masih arisan yang sama tuh karena arisan tuh bertahun-tahun tuh arisan itu. Lu ada arisan sekarang, grup arisan? Nggak ada. Kan arisan buat perempuan ya. Kebanyakan begitu. Nah, itu kebanyakan bapak? Bapak-bapak kan ikut bininya. Oh, Bapak bininya ikut bini. arisan, bapak-bapaknya nonton Ikut. Mike Tyson. Karena kan karena kan itu keluarga, jadi biar kumpul gitu loh. Di Bali dulu gitu. Iya. Gitu. Jadi memang nontonin awal memang kebanyakan tinju. Oke. Boxing, terus abis itu baru mulai eranya UFC. Enggak sih, kan Smackdown kan dulu. Smackdown juga gede tuh. Smackdown Sebelum gede 2004 ada kasus. Iya. Smackdown sama apa sebelum Smackdown tuh yang Hulk Hogan tuh apa dulu? WCW. WCW. Itu tuh nonton tuh. Terus abis itu sampai UFC. UFC siapa favorit lu fighter? Sepanjang masa. Iya, sepanjang masa. Bukan terbaik ya, favorit. Favorit gue sepanjang masa. Gue kayak masih Khabib deh. Damn. Gue kayak masih Khabib. Tapi gue suka Gregor juga. Gue suka corner. Oke. Corner menjual buat gue soalnya. Top 5 GOAT of all time Arya Saloka. Gue pengen tahu. Film nomor 1. Gue jawabnya sekalian sama yang tadi. Iya kan? Gue Iya jawabnya. boleh. Oke. Iya. Seneng nih gue kalau punya tamu begini. Lu tamu terbaik 2026. Karena baru ini podcast lu ya? Baru ini lagi podcast lu ya? Iya. Aduh. Oke, fighter ya? Iya. Di mana di UFC? UFC. Oke. 5 ya? 5. Apa kebanyakan 3? Enggak, 5 boleh ya? 5. Karena 5. Oke, 5 gua mungkin taruh
Nomor 5 dulu. Nomor 5. Gue taruh ini Anderson Silva. Anderson Silva. Lu berarti nonton dari Anderson Silva? Iya. Damn. Kenapa Anderson Silva? Dulu kayak monster aja dia tuh. Setuju. Dulu sebelum kalah karena ketompolan dia ya kan. Apa yang dia ini? Weidman siapa ya? Kalah sama Weidman kan dia. Iya dia mau calf kick kan? Bukan yang ini. Yang dia begini ketonjok itu tuh. Itu buat gue tolol banget sih. Iya karena terlalu di atas angin sih dia. Sama kayak kalahnya si siapa namanya? Theodorus Ginting. Oke. Di Bang Theo I love you. Kan Iya, juga lawan gitu 45. kan. Juga begitu kan. Iya. Jadi kayak pang gitu kan. Iya. Silva tuh gue suka. Anderson Silva nomor 5. Oke, legit. Terus nomor 4. Nomor 4 bentar. Gue soalnya main Xbox, UFC juga tuh soalnya tuh. Sampai sekarang main UFC enggak? Udah diboikot anak gue. Diboikot. Anak gue ya main. Dikudeta. Iya. Iya. Udah dikudeta anak gue. Gue nggak tahu ya. Cuman buat gue menjual aja nih. Menjual apa namanya fight-fightnya di kelas heavyweight menjual sih buat gue Brock Lesnar. Karena dulu gue taunya dari SmackDown kan. Iya. Tiba-tiba memang bener-bener dia ada di MMA. Gue kayak ngerasa ini dia beneran gak sih? Karena SmackDown kan bohong-bohongan ya gitu kan. Skrip lah gitu. Iya. Tapi dia udah All American Wrestler juga. Jadi memang ada basicnya cuma Memang tinggal ada basicnya. kasih striking doang. Dia championship run tercepat lah dia. Iya. Kayak ini kalau Kedua Alex Pereira. Championship. Pereira, ya. Iya kalau championship run. Karena kan dia under 3 match udah dapat belt. Brock Lesnar. Setuju. Gue tahu UFC karena Brock Lesnar. karena Brock Lesnar. Iya. Kalau gue tahu UFC karena Anderson Silva. Oke. Unik. Nomor 3 nih. Seru nih top 3 nih. Top 3 nih. 3 nih. Mungkin ya gua taruhnya di Asal ngasalan nomor 1-nya bang, tenang aja. Iya makanya. Gua nomor 1-nya bukan Khabib soalnya. Oh gitu? Tapi kalau yang gue suka Khabib. Oke nomor 3 dulu. Aduh seru nih. Seru nih. Iya. Gue taruh ini aja lah. Conor McGregor nomor 3. Buat gua dulu sakti pak dia. Terus setiap matchnya dia ngejual buat ditonton gitu. Seru Setuju. Ya atlet kan ada masanya ya. Mungkin masanya memang udah turun aja dia gitu. Keren itu orang dahsyat sih menurut gua. Gila. Conor McGregor. Cuman sayangnya ya sekarang dia. Cepat selesainya. Iya. Sebenarnya nggak cepat selesai sih. Dia nggak cepat selesai kan sebenarnya dari dulu juga kan dia main kan. Cuman dia bisa menjual match itu menjadi menarik gitu loh. UFC run-nya cuman ya sayangnya karena dia terjun ke boxing aja sih. Iya, maksudnya waktu dia itu masih banyak banget yang bisa diberikan gitu. Ya, fulus. Gila, terlalu gila. Langsung dapat private jet. Semua cita-cita dia yang dia tulis di Twitter dia dapat. Nomor 2. Gua Khabib. Okay. Khabib. Nomor 1 gue tahu nih lu nih. Tapi ntar kalau salah gak keren. Hampir semua orang pasti nyebut ini sih. Islam Makhachev. No. Oh bukan Islam Makhachev. John Jones gue. John Jones. Oh John Jones. Ya keren. Lanjut. John Jones. Pak itu GOAT lah buat gue itu. GOAT. Secara teknik, pound per pound lah ya all time. John Jones pak. Itu Jones. ngeri. Film favorit nih. Film favorit. Seru. Padahal situ udah gak film favorit. Ayo lanjut bang. La La Land. Wih. Lu Film berarti favorit gua. ngobrol sama Chandra Leo nyambung bang. Emang iya suka Chandra La La Leo. Land? Kesukaannya La La Land selain Gua Marvel. suka banget La La Land. Oke. Gue suka banget La La Land. Karena apa bang? Nggak tahu ya. Kadang suka nggak perlu alasan kan. Damn. Lu ngeri sih. Gila. Dari tadi dia ngomongin karisma tuh dia ngomongin dia coy. Enggak. Ih, bener. Tapi buat gue begitu. Kalau gue nyari alasan kenapa gue sukanya, kayaknya suatu saat gue akan nggak suka sama itu film nanti. Oh karena ada yang lebih bagus secara. Karena gue cari-cari alasannya kan. Gue cari alasan sukanya apa gitu. Karena gue mencari-cari. Bener. Karena
mungkin Inglourious Bastard tadi mungkin akan kalah nanti karena gue memang pas suka itu karena gue suka ini karena apa ya waktu itu gitu loh. Gue nyari itu, ternyata karena gue suka sejarah, ternyata karena gue suka Quentin, karena di situ ada salah satu aktor kesukaan gue gitu-gitu tuh. Tapi La La Land ketika gue nonton berulang kali. Ketika ditanya lu suka La La Land apa? Nggak tahu, gue suka aja. Keren. Gitu. Gila. Lu keren. Supaya masih bisa menjadi nomor 1 buat gue gak mau cari alasannya. Damn. Gue gak mau cari alasannya. Sumpah. Ih, gue harus belajar vocabulary orang ganteng ini nih. Ih, lu keren. Gue akuin lu keren. Lu ganteng. Taste lu mantep banget. Dan menurut gue, kosakata lu, gue gak pernah ngobrol sama lu kan. Seumur hidup gue cuman ngeliat lu di layar kaca gitu. Menurut gue lu keren banget sumpah. Banyak gak sih orang yang tahu side lu yang kayak gini? Nggak tahu. Gak tahu ya? Gue nggak tahu. Sumpah ya. keren banget lu, sumpah. Lu kalau kayak lu suka kopi nggak? Suka. Damn, kopi hitam panas pasti. Iya kan? Kopi hitam. Kopi mau panas hitam. mau dingin gue suka kopi hitam. Damn. Nggak pakai gula. Gak pakai gula. Bisa bikin sendiri. Bikin sendiri mah bikin pakai saringan aja. Oke. Bukan yang pakai di apa namanya? Gitu-gitulah. Belum belajar sih, tapi mau belajar. Ih, gila lu keren banget sumpah. Sumpah, lu keren banget. Lu ngevlog rame sumpah. Karena orang ngeliat kehidupan lu, oh ternyata Reza Loka bukan pemain sinetron yang gini. Nah, Gue gak ngatain pemain sinetron. Bukan. Maksud gue selalu punya bayangan karena gini. Di seumur hidup gue. jadi gitu loh. Enggak. Pemain sinetron menurut lu begitu? Enggak, kok sama ya? Gue kalau dulu gue kan anak mbak. Jadi tontonan mbak gue. Ya kan? Yang di bawah itu? Bukan. Yang ada bukan ada? Bukan anak ya. Bukan, maksudnya dulu tuh gue banyak spend time sama mbak gue. Jadi gue tuh nonton, kalau misalkan nonton infotainment gitu kan, didatengin pemain sinetron sama infotainment. Terus dia lagi gini. Terus kayak gorengannya mana gitu-gitu kan. Nah lu tuh gak ada. Gue pas lagi ngobrol sama lu itu tuh semua hilang. Karena gue gak nyangka lu sedalam itu. Dan menurut gue lu cerdas tau bang. Sumpah beneran. Menurut gue lu cerdas. Sumpah. Kalau enggak lu gak akan punya lini bisnis yang lu coba pursue dan lain-lain. Dan maksud gue belajar mah, kalau itu mah belajar. dan lu kan bikin bisnis umroh pasti oke, gue tahu lu punya spiritual journey sendiri mungkin. Terus lu mungkin punya memang ketertarikan sendiri dengan negaranya, dengan Ka'bah dan semua intrik-intrik sejarahnya. Tapi gue yakin pasti lu tuh di situ ada analisa bisnis lu juga kan. Kalau nggak lu nggak akan pilih itu. Damn, lu emang keren. Gue akuin. Kalau nilai 1 sampai 10 laki-laki dia 12. Wih, kelewatan dong. Nah, lu keren. Coba gue pengen tes. Lu dulu bandel gak? Bandel? Bandelnya seberapa bandel? Wah, ini apa? Banyak sensornya nih kalau bandel. Masa? Nggak apa-apa ini mah. Paling jago sensor. Bener. Iya. Masa sih? Lu seberapa bandel? 1 sampai 10? Oh, 1 sampai 10 ya? Iya. Gue nggak tahu itu bandel gimana, tapi menurut gue pernah ada di tahap mungkin 9,5 kali. 9,5 itu klaim yang sangat berani bro. 9,5 lu bang. Pas kuliah SMA. Di Jakarta udah. Damn, bandel Jakarta lagi. Jakarta keras. Gua itu mungkin gue terlahir dari keluarga yang biasa-biasa aja ya. Iya. Tapi mungkin Tuhan kasih kesempatan gue diberikan kemampuan untuk bisa berteman dengan banyak orang. Karena lu asik. Gue nggak tahu asiknya apa enggak. Cuman memang gue bukan orang nongkrong, tapi temen gue banyak. Ketika gue meminta tolong ke siapapun, bisa gitu loh. Oke. Bahkan makanan yang jauh banget ada di mana, gue bisa dapetin makanannya. Perkara, teman gue ada di sana nih, telepon aja, kirimin. Gitu ya? Bisa begitu gue. Oke. Gue punya masalah apa gitu, kayak teman gue ini bisa bantu. Karena cuman gue bukan orang yang nongkrong, gue nggak punya teman. Khususnya tuh gue nggak punya teman dekat satu pekerjaan gue tuh gak punya. Gue bukan orang nongkrong.
memang gak suka aja gue. Gue tuh selalu kalau kerja ya, datang ke tempat kerja, kerjakan pekerjaan dengan baik, selesai pulang, ambil gajimu. Gue gitu. Kenapa gitu bang? Gitu aja. Karena kalau ini kita ngomongin pekerjaan yang skalanya panjang ya, kayak sinetron gitu kan. Kalau misalkan terlalu terlalu dalam, terlalu dekat begitu, bisa banyak konflik pasti. Oh, karena rasa kepemilikan, rasa Mungkin memiliki satu sama lain gitu. Mungkin. Karena sinetron tuh rawan konflik. Banyak semua orang yang syuting sinetron. Oh iya. Ada konflik dalam 100% pasti ngomongnya ada. Apalagi sinetron yang panjang ya. Itu pasti ada. Lu berapa ribu episode waktu itu bang? 1000 lebih lah. Gila ya 1000. 3 lebih. tahun berarti ya? Mau 3 Iya tahun dari ya? 2020 Oktober sampai 2024 Januari. Lama. Iya pakai sini dulu bro. Dikit. Saya keundangnya. Keundangnya. Iya. Saya mau datang. Iya. Kita mah kagak kejar tayang. Cita. Tapi dulu gue mikir tuh, gue tuh orang yang jarang mau datang ke podcast kan sebetulnya. Terus bang. Gue orang itu jarang mau datang ke podcast. Nah, salah satunya podcast yang sampai sekarang gue gak pernah mau datang tuh ngajakin gue Densu tuh, ngajakin gue Oh iya, podcast gue gak kenapa? pernah mau datang. Takut lu ya? Apa? Takut lu ya? Takut lu ya? Gak apa ngomong aja di sini, kalau dia mah sebenarnya gak baper, cuman paling dilihat oh gitu. Ngomongin sama gue lagi. Gue dekat banget bang sama dia. Iya. Dan akhirnya gue waktu itu sempat gue ditelepon sama dia kalau lu sombong banget lu gak mau datang ini apa bla bla. Udah kita basket. Akhirnya gue basket sama dia. Basket. Cuman gue masih sampai sebenarnya ke siapapun itu ya gitu. Gue tuh jarang muncul bintang tamu TV. Bahkan hampir gak pernah gue. Terus kalau podcast tuh juga ya paling teman-teman aja waktu itu, dan itu juga cuman beberapa gitu kan. Terakhir gue podcast itu kayaknya gue Vindes ya kali ya. Terakhir kapan tuh bang? Ya. 2023 apa ya? Buset. Kayaknya. 3 tahun lalu loh. Kayaknya enggak sorry bukan Vindes, sorry. Ini Kax Production terakhir gue. Kapan itu? 2025. 2025. Tahun lalu ya. Dan itu promo. Sebenarnya nggak promo sih, nyelipin promo. Oke. Nah, gua di sini itu dulu gue pernah awal-awal podcast lu lah, tamu lu pertama tuh siapa ya waktu itu ya? Kakak Ungke. Ya Ungke ya, benar Ungke yang benar Ungke yang ngebahas Paris kan kalau nggak salah di sini. Ada bahas Paris juga. Ada bahas Paris yang masalah kolot dan lain-lain. Iya. Itu kan gue nonton tuh. Terus gue nonton banyak lah, podcast lu banyak. Gue sempat gini nih. Gue diundang gak ya? Kayaknya Gila. sumpah demi Tuhan gue. Masa sih? Gue sempat mikir gitu, cuman gue sempat mikir. Tapi kayaknya yang diundang yang petarung-petarung aja deh kayaknya. Kebanyakan. Karena awal-awal kan petarung-petarung yang undang Iya. kan. Awal-awal gitu kan. Iya. Ih gila lu ternyata. Gue nontonin. Gila berarti. Tapi sebenarnya podcast gue ini gue bikin cuman supaya bisa sharing-sharing aja sih. Iya, Gue iya, nggak iya. ada kayak, karena jujur gue tuh kurang nyaman kalau ngobrolin apa yang lagi rame gitu-gitu. Iya. Gue Tapi- nggak mau ikut campur orangnya. Tapi dari segi plan lu buat ini dengan lu punya Beyond menarik buat gue. Gitu ya? Buat gue waktu pas lu buat ini ya podcast ini pertama, gue bilang oh pintar juga nih anak nih. Masa sih? Untuk marketingnya dan lain-lain bagus pak, bener pak. Bener pak. Pakai patanto. Lu ngomongin Pak Tanto mulu lu. Lu sebandel-bandelnya bang, pas 9,5 lu pernah berantem gak? Berantem dulu pernah. Paling parah Apa? pas umur berapa? Dan ngapain lu? Ya paling parah ya. Sebenarnya pernah mau berantem sama ini PM gua. Hampir. Ya bang. Kenapa bang kok PM? Mobil gua digebrak.
Jadi lu kalau tahu Pancoran tuh ada perumahan angkatan udara kan? Iya. Sebelum kalau lu dari arah Kalibata, dari arah Pasar Minggu mau ke Patung Pancoran sebelum pom bensin tuh ada perumahan angkatan udara tuh. Iya. Nah, itu kan ada yang mau keluar dari sana lah mobil-mobil lah gitu kan, atau putar balik dia mau ke arah Kalibata Pasar Minggu lagi. Nah, gue mau ke arah Pancoran. Gue di sebelah kanan. Mobil gue tuh udah nanggung banget di tengah-tengah gitu loh. Oke. Ya gue jalanin aja sekalian gitu. Tiba-tiba digebrak kaca gue sama anggota lah. Digebrak. Wah, gue panes tuh di situ. Gue berhentiin mobil gue nggak di kiri, di kanan gue berhentiin biar macet sekalian. Terus gue turun. Terus waktu itu sih mantan bini gue cuman tumben-tumbenan bilang udah jangan nggak usah tumben nggak usah. Biasanya gue pernah begitu. Gue kesel sama orang tukang angkot. Gue kesel sama tukang angkot. Oke. Nyundul mobil gue. Terus gue mau gue berhentiin mobil. Gue yang nyuruh turun mantan bini gue waktu itu. Turun kamu? Iya, suruh lu mau turun Ki. Gue parkirin mobilnya gitu. Gitu ya? Turun nih gitu. Pernah tuh. Udah gue keplak aja angkotnya. Tapi sekarang udah enggak lah ya? Enggak, gue takut gue. Takut? Enggak, gue lebih sekarang mau gue salah gak salah gue minta maaf gue. Gitu ya? Damn. Gue minta maaf aja gue. Dulu itu kan zaman masih muda ya. Itu dulu tuh. Sekarang enggak, gue minta maaf aja. Makanya pas gue adegan mau fight sama Randy kan gue bilang bisa diganti minta maaf aja. Bener, itu gue ngomong bener tuh. Gue ngomong bener gue. Karena pas gue ngambil adegan gue ada ketonjok bener tapi bukan sama Randy. Ada satu orang di episode 1 tuh ada tuh. Sini bener-bener membekas. Jadi sorry. Ya di kiri. Jadi orang make upnya dia nggak. Jadi cuma ditebelin dikit. Karena sudah ada bekas asli. Lu? Iya. Ketonjok bener gue. Sakit gak cara ketonjok bener begitu? Tapi kan kalau kami nih ya, kalau lagi syuting, kalau ketonjok itu berarti salah yang ketonjok, bukan salah yang nonjok. Gitu. Karena mestinya lu di koreo lu udah mundur. Nah gue improve. Lupa ngomong gue. Tolol kan. Tapi sini dipakai nggak? Yang lu ketonjok beneran? Enggak. Enggak. Tapi kita dari tadi nih lagi ngomongin series apa sih bang? Series Algojo. Jadi buat kalian semua FYI kalau kalian mau tahu waktu itu gue geser syutingannya Renpang ada 2. Yang satunya adalah Bad Guys dan satunya ini adalah Algojo. Dan karena Celos gesernya bener-bener geser banget. Enggak itu Bener Pak Indra. gak? Kita syutingnya tahun berapa? 2025? Yang tadinya 2024 itu dicanangkan buat syuting. Celos. Digesernya ke Februari gue syuting. Tapi berarti... Karena apa enggak? Karena Bad Guys-nya mundur. Iya benar. Benar. Tapi gak apa-apa. Randy jadi pensiunnya bagus kan. Iya. Spinning back kick. Spinning back kick ke liver. Liver. Aduh perutku. Aduh kecolongan. Meme-nya kan rame tuh waktu itu. Meme-nya rame. Ada yang meme-nya ini Meme dia rame. dikasih proma. Iya benar. Tapi gue nonton itu udah yang ya gimana pun kan karena Renpang temen ya itu kan. Lu seneng banget dong berarti ya? Waktu pas ketonjok mulu kan, aduh temen gue kan udah begitu kita kan. Ya ini kalah nih kayaknya nih. Tapi ya namanya jalan Tuhan ya. Gak ada yang tahu. Keren banget sih itu gila keren banget. Tapi itu emang kayaknya orang yang kena bukan spinning, maksudnya Randy dua kali jatuh kan? 2 kali jatuh. 2 kali jatuh kan? Jatuh berdiri dia doang, biasanya di bawah udah ke kapar tuh biasanya tuh. Yang head kick keduanya Head sih kick serem tuh. banget. Head kick Sampai tuh. pup gitu. Head kick tuh. Emang ini Flying sih. knee, head kick, terus dibalikin spinning back kick. Gila tuh, keren tuh. Terlalu gila sih itu. Keren tuh. Kalau gue inget-inget ya Beyond itu yang paling sinematik ya itulah. Iya. Keren tuh. Itu editnya gak selesai-selesai itu. Maksudnya yang di TikTok itu yang lewat. Itu
Lu pertama pay-per-view di situ bukan sih? Iya benar. Iya kan? Iya. Itu juga, aduh. Ingat gua nonton gua los. Lu keren banget. Iya, nonton gua. Kalau lu nggak sibuk, kan Beyond 7 di Malaysia. Kalau lagi di Malaysia lu call me aja. Kalau lu lagi di Beyond bulan apa? April 25. Oke. Kayaknya bisa. Apa? Oh, jangan sampai menonton mengganggu syuting ya. Jangan sampai syuting mengganggu nonton ya. Gak, tapi masih ada tahun ini 6 acaranya Bang. Karena kita udah liganya mau dijalin. Iya, karena akhir tahun minimal lu harus nonton langsung. Semoga ya gue dapet tempatnya. Gue Grand Prix, ada Grand Prix. Oh. World Grand Prix. Jadi nanti 5 sampai 8 negara. Terus per kelas berat nih 61 kg sama 67 kg itu akan dipertandingkan. Yang menang 3 kali dalam malam itu jadi juara dunia. Jadi dikebut juara dunianya. Kok lu bisa kepikiran gitu ya Los? Kagak Bang. Sebenarnya Grand Prix itu di kickboxing cukup dipakai sering. Cuman gue kan mikirnya gue lini atlet gue harus aku jadi ini ya jadi serius Bang. Algojo Bang. Gak apa-apa kan nyambung. Tapi yang jelas gini kan gue itu memang harus bikin satu komponen yang bikin Beyond ini jadi world class platform. Gue harus kesana. Jadi karena kan gue sebenarnya gini, banyak yang menganggap bahwa event gue ini kan secara PR besar banget. Tapi kan orang masih nganggap oh ini levelnya masih segini-segini aja. Pun memang gue kan baru tahun ketiga nih, benar-benar baru jalan tahun ketiga. Jadi gue memang mau bikin begitu supaya sekarang atlet-atlet yang Indonesia kan memang jarang banget yang punya kesempatan sampai ke kejuaraan dunia. Heritage juara dunia kita kan masih di boxing. Di stand up striking itu masih belum ada. Dan kalau misalkan gue bikin ini, atlet-atlet yang peringkat-peringkat atas itu fokusnya udah bukan dari per satu tanding besok lagi. Karena memang ada beda levelnya. Ada atlet yang memang cuman fokus gimana caranya gue bisa menang next fight. Atau gue cuman bisa survive next fight. Ada fighter yang memang punya pikiran kayak Conor McGregor, Ilia Topuria, Khabib Nurmagomedov. Yang mereka gue akan menang Grand Prix tahun ini. Gitu. Gue kasih jalannya supaya mereka bisa kejar itu tahun ini gitu. Intinya gitu sih. Kalau secara sederhananya. Tapi pusing banget. pusing gue. Jujur. Algojo yuk. Algojo jadi gimana Bang? Lu fight scene-nya kita ada fight scene-nya? Ada fight scene banyak lah. Banyak banget. Yang lu fight scene-nya ada banyak juga? Hampir semua gue berantem. Ish. Hampir semua gue Lu di situ dibilangnya basicnya apa lu? Sebenarnya karakter gue ini namanya Zar ya. Zaroni. Loh bener. Oh iya. Hah? Iya. Oh emang Zaroni namanya. Zaroni. Bukan orang Priuk. Zaroni. Emang apa? Ada juga orang Priuk namanya Zaroni kan? Ada ya? Aduh. Kok ada? Dafarik tuh seneng tuh. Oh iya. Gue nonton lagi. Gue seneng banget. Referensinya tuh nyambung semua. Gue gak pernah mikir keras, sumpah. Ini enak nih. Podcast yang gini-gini aja lah. Iya, jadi kalau dibilang apa namanya teknik bela dirinya Zar ini adalah namanya semangat. Mikir-mikir semangat. Iya Bang, lanjut. Iya, jadi Zar ini apa namanya gaya berantemnya dipukul berdiri. Wih, Kuat ya. Renpang. Renpang dunia nyata tuh. Iya. Itu Zar itu begitu. Secara apa kan Algojo ini kan komunitas lagi. Algojo ini adalah kumpulan pemburu bayaran kan. Oke. Memang pekerjaan ini. Assassin ya. Nah, assassin lah. Orang-orang ini disebut Algojo. Nah, Algojo ini memang jago-jago semua, punya level-levelnya semua gitu loh. Oke. Ibaratnya waktu pas persiapan ini, gue sama direkturnya itu sepakat untuk sama Renpang juga waktu itu ngegodok bareng sepakat untuk ini anggota-anggota Algojo ini punya level-level kekuatan ya. Oke. Jadi memang betul-betul yuk kita samain kayak game PS waktu itu. Akhirnya kami ngambilnya Tekken.
Oke. Nah, jadi ada level-levelnya gitu kan. Tekken kan kadang kalau kita main yang apa namanya petualang gitu kan, yang kita mau dapetin orang gitu kan ada levelnya lawan A, lawan B, lawan C gitu. Nah sama, musuh terakhirnya adalah Renpang gitu. Itu adalah ter the bestnya tuh. Dia paling jahat. Heihachi tuh. Ya, Jin Pachi dia berarti ya. Heihachi. Nah cuman Lu ya, orang lagi ngobrol. San Pachi. Cuman di Algojo ini kebetulan Zar itu di episode 1 udah langsung ngelawan orang yang hampir setara sama Renpang. Oke. Tangan kirinya pemimpin Algojo lah. Oke. Renpang tuh tangan kanannya gitu. Namanya Renpang tuh Frankie, kalau yang satu lagi tangan kirinya tuh namanya Dogel. Dogel. Namanya Dogel. Nah, Zar itu kenapa bisa menang lawan Dogel? Karena satu, Dogel tuh punya sakit jantung. Jadi mati karena jantung bukan karena Zar. Oh. Matinya karena jantung. Lucu. Tapi anggota Algojo ngiranya matinya karena Zar. Oh jadi lu dikira kuat banget. Jadi wah ini anak kuat banget nih. Oke. Angkut gitu. Pas diangkut, aduh gue kejebak lagi deh. Iya. Sebelumnya pekerjaan Zar ini Angelo. Antar jempol lontong. Antar jemput lontong. Iya. Itu dia. Seru kan? Seru. Dari Angelo jadi Algojo itu. Begitu ceritanya. Lu pemeran utamanya bang? Enggak, pemeran utamanya banyak. Ah bohong. Kalau dari jalan ceritanya main karakter energi banget. Iya main energi. Karakter energi banget. Pemeran utama, semua pemeran utama. Cuman Masa gitu? kebetulan gue dikasih porsi lebih banyak aja. Oh. Gitu, porsi gue lebih banyak aja. Oke, ayo kita lihat ini fight scene lu. Ini pertama kali lu boleh ngeliat Ke belakang ya? Iya. Coba, gue mau nebak aja tuh suaranya. Siapa lo? Ngapain di sini? Bilang mama ini mati. Yang mana? Dijang. Oh di gang. Nah ini Dogel nih. Nah ini yang gue ketonjok bener tuh itu. Itu ketunjuk beneran. Itu ketonjok bener itu. Kan saya sudah bilang dia jago itu. Wih, silat. Itu kalau kena lu mati. Weh. Wih, ini kurang dulu anjay. Keren anjay. Anjay, keren anjay. Mantap. Oh lagi. Ah ini Renpang nih. Wih. Lo udah gue terima jadi anak-anak gue, Zar. Dia mau lumbar gitu. Keren banget anjir. Head kick tuh armbar lu. Lumbar. Tenang, Zar. Gue anterin lo ketemu sama bokap lo. Gila, keren. Lakuin keren. Keren. Keren lu. Beneran keren lu. Dulu tapi ada latihan basicnya kalau sama video ada. Ada latihannya. Latihan. Buat koreo. Buat koreo ya. Kalau basic sih paling ya basic pemanasannya apa gitu-gitulah. Cuman bukan yang basic yang apa namanya oh ini boxing, oh ini latihan Muay Thai-nya enggak, langsung memang koreo sih. Iya. Paling lebih ke pemanasannya, basic jatuh sebenarnya. Iya, gue pernah belajar sama Iko Uwais. Apa yang lu lakukan itu susah banget lu. Emang. Jatuhannya. Karena Bisa seamless gitu. Karena siapa namanya si Renpang sendiri itu memang dia ngulang lagi jatuhannya, terus apa roll back rollnya gitu-gitu. Koreo lu yang merempang susah itu tadi. Lumayan. Oh, ada yang lebih susah. Yang paling terakhir
Yang paling terakhir, gue sambil buka puasa ya. Iya, selamat berbuka puasa Bang Arya. Gitu. Ais. Akhirnya. Makin menyala. Makin menyala kakak. Gitu. Jadi memang yang tadi tuh memang agak susah sama Renpang. Iya. Dan kalau lo lihat tadi yang sama Renpang itu jarang ada potong-potongan detail karena memang One shot. run through semua tuh kebanyakan, dan soalnya memang udah sepakat sama Renpang karena itu syutingnya malam ya, daripada makin malam udah kita run through-in aja gitu. Tadinya tuh kan kayak, jadi gue tuh punya stuntman gue tuh kebanyakan tidur nggak kerja Karena lu semua yang karena kerja. kebanyakan gue sendiri ngelakuin. Kayak tadi tuh harus ada yang background ke backroll ke belakang terus lain-lain. Kan gue lakuin sendiri tadi. Makanya gambarnya sekalian nggak ada padat-padatnya gitu. Ya, Langsung sekalian aja. Gila. Nah, Buka ini lagi Bang. apa? Buat stuntman. Lu mirip loh. Bendong ya dari. Dibayar berapa ya Bang? 75 lah. 80 jalan. Udah 5.000. Nah, jurusnya jurus Zar itu yang tadi kokaan tadi tuh. Nah, jadi tuh memang gua nyari untuk biar kayak di game-games gitu loh. Kan ada pukulan-pukulan kalau di Iya. mana namanya, kalau di Tekken itu kan dia Itu kayak pukulannya Paul. kayak pukulan Paul. Kayak pukulan Paul kan ada pukulan matahari begini, Iya. ada yang dari atas nih yang Iya. kepala ya karena itu gue yang kepala gitu gue ngambilnya. Gue memang terinspirasi dari sana. Keren. Itu. Keren sih lu karena banyak referensinya Bang. Gak banyak laki-laki punya referensi yang seumur lu ya. Apa sih Renpang ini Renpang dia ini Brian. Iya Rawitan. lu. Keren banget. Sumpah gue seneng banget kalau dia tiap kali dropping names. Lu 28 Februari kosong gak? 28 Februari nih. Iya. Kayak harusnya sih di Indonesia. Kalau lu kosong di Studio 6 gue acaranya. Lu kabarnya lah Studio pokoknya. 6 apa? Studio 6 MTech City. Dan di Dan Mogot. Iya. Di situ ngadainnya. Iya, Madness. Oh. Karena Madness tuh emang buat TV kan. Ya. Itu lagi puasa sih. Lagi bulan 28 puasa. ya? 28. Dari seminggu puasa. sore, Dari sore, dari jam 4. Boleh. Sekalian boleh. ngabuburit. Boleh. Nanti kalau lu inilah, kalau lu kosong. Ih, gila, gue seneng banget sekarang gue punya teman baru. Namanya Reza Loka, yeay. Sumpah, keren banget. Ih, gue seneng banget. Tapi Renpang memang dia ngambilnya Brian. Brian gitu ya? Tekken ya, Brian Tekken ya. Brand Tekken ya, makanya banyak kunci-kuncian gitu. Sebenarnya ya kalau kunci-kuncian gitu Dragunov Bang. Bukan, tapi tetap gini ya. Pukulan-pukulannya. Sebetulnya tadinya memang betul-betul Brian banget, pengennya memang pukulan semua. Cuman waktu itu kami sepakat. Sebenarnya Randy nggak sepakat sih, cuman kita paksa untuk gue ngobrol sama direkturnya. Randy ini kan serba bisa ya, Iya. sayang banget cuman pukulan. Iya. All around aja dia semuanya pokoknya. Jadi kuncian iya, cuman gayanya Brian. Tapi Brian emang kickboxing tuh. Iya, sangar-sangarnya Brian lo lihat tuh. Iya, Sangar-sangar keren. Brian. Tapi memang musuh raja terakhir dia memang. Susah banget buat dikalahin. Jadi kalau di Algojo ini, Zar itu denger nama Algojo, anak-anak Algojo ini dia gak pernah takut. Tapi Kalau denger denger nama kayak waktu itu, kayak ada satu scene lah pokoknya nanti itu. Ada temennya dia datang bilang, mending lu cabut dari sini deh. Anak-anak nah sebutan Algojo tuh bengkel kapal. Oke. Anak-anak bengkel kapal mau pada kesini nyari lu. Gue gak peduli. Suruh aja kesini, gue bantai semua. Uish. Masalahnya Frankie ikut, dia mikir. Masalahnya Renpang ikut, dia mikir. Ya udahlah, mau aja cabut. Iya. Semengerikan itu karakter Frankie. Tapi emang cocok sih dia jadi raja-raja terakhir gitu ya. Tapi dia puas di sini karena waktu pas di Bad Guys kan dia yang jago berantem kan sebenarnya Mas Dwi Sasono. Iya. Kalau di sini dia puas banget. Wah. Ada berantemnya Renpang keren banget di episode berapa tuh ya? Episode 2 apa 3 tuh. Yang dia ngelawan, lupa gue. Sekarang udah rilis belum sih? Udah episode 6. Sekarang episode 6. Expressnya episode 6. Tuh, kalian jangan lupa guys nonton Algojo. Berapa episode ini?
8. Tapi gue seneng banget sih. Gue all around gue seneng banget. Gue enjoy banget waktu podcast sama lu. Jujur gue lagi gak enak badan. Gue migrain bang. Kenapa ya? Sama. Iya lu juga ya? Kalau gue nggak mikir, gue kayak ketarik di sini gue. Gue tadi mikir, gue kenapa? Lu mau di sport massage gak? Sport massage. Coach gue Di bisa tempat sport ada. massage. Ada di sana. Ada. Kalau lu mau ya ketarik gimana bang? Bukan sebenarnya bukan ketarik, bukan salah tidur juga. Cuman tuh kayak gue nggak tahu ya. Gue ngerasa gue nggak punya asam urat, gue ngerasa gue nggak punya apa. Tapi kayak kok dari tadi tuh gue pas sholat tuh kayak, aduh kok agak-agak pegel Ganjel. aja. Agak ganjel tapi ganjel yang kadang kalau salah gerak bisa kepusing gitu loh. Jadi bukan salah tidur ya. Tapi tidur cukup. Belakangan ini sih kurang. Belakangan ini kurang, bener. Belakangan ini kurang tidurnya. Karena gawe banyak meeting keluar-keluar ya. Enggak sih, kebanyakan bengong. Bang, jangan bengong bang. Bener kebanyakan bengong gue. Lu nulis gak? Kalau ada ide-ide gue nulis di note. Kalau ada ide-ide. Lu ada buku jurnal gitu gak? Buku jurnal enggak, gue pindahin ke note semua. Tapi biasanya untuk gue menghafal, gue pindahin. Kayak misalkan sebenarnya kan skrip gitu kan udah bisa di handphone semua kan. Atau di tab gitu. Nah gue itu gak suka baca di sana. Sukanya di kertas? Sukanya di kertas. Karena di kertas bisa gue coret, bisa gue tulis ulang. Sama kayak gue lu, bener. Untuk hafal. Iya, bocahnya analog gue tuh. Sama analog gue. Iya. Sama. Lu pakai AI gak? Apa? AI. Tim gue pakai AI. Lu gak pakai AI? Nggak pakai AI. Keren. Lu juga. Iya ya. Oke, AI. Ganteng. Udah hafal ya? Udah hafal. Tapi happy banget. Kita dari tadi udah sejam lebih loh ngobrol. Oh iya, tawa-tawa. Oh iya, satu jam Padahal Arya 14. Saloka puasa guys. Tapi dia tetap. Respect. Respect. Luar biasa. Akhirnya saya ada di podcast ini nih. Apa nih? Bisa. Impact Driven Legacy. Legacy. Seneng banget. Nah terakhir biasanya di setiap akhir podcast ini selalu ada pesan buat diri sendiri untuk 5 tahun ke depan. Oh gitu. Iya. Jadi Akhirnya ditodong juga nih gua. pesan untuk Arya Saloka 5 tahun lagi. 5 tahun lagi pesannya. Tetap ilmu padi. Ya semakin berisi semakin merunduk. Harus makin giat memperbaiki diri menjadi lebih baik. Dan selalu sayang sekitar. Udah itu aja paling. Damn, ini dia Arya Saloka, luar biasa. Thank you banget bang. Ini one of the best podcast yang gue nggak expect sama sekali. Luar biasa banget Arya Saloka. I hope we can be friends, yang kita bisa ngobrol beneran. Anytime lu ada butuh minta tolong, hit me. Gue happy banget podcast ini. Jadi buat kalian semua juga jangan lupa nonton Algojo. Kapan? Sekarang. Lu main aja Algojo 2 nanti. Kayak dibuat aja yang kedua, pede banget. Tapi Tongpo. Nama gue kenapa Tongpo mulu? Renpang yang bilang nama gue Tongpo. Kata gue dari semua kata. Oh iya sorry. Dari semua kata nama gue Tongpo. Terakhir jangan lupa buat kalian semua nonton Arya Saloka, Renpang, Rio Dewanto di Algojo. Video original series. Kalian bisa langsung aktifin paket platinum atau kalian bisa beli pay-per-view Beyond Madness per Jumat ini tanggal 14 kalian bisa beli dan kalian bisa langsung nonton video original series. Mantap. Terima kasih buat kalian semua. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Gue happy banget. Gue akan melihat gebrakan apa lagi yang akan dilakukan lu. Lu seru banget ternyata, asik. Mantap. Arya Saloka asik luar biasa. Yeay. Thank you guys. See you guys in the video. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.